Selamat sore semuanya. Selamat sore Pak Chandra. Wah, senang sekali hari ini saya melihat akhirnya banyak murid-murid saya yang ngoceh-ngoceh. Senang saya. Dan yang terpenting kok banyak murid saya cerita tadi ke luar negeri, kemana. Wah, itu paling bikin saya senang itu. Ya, gimana ini? Ceritanya nih gimana ini? Ya Pak Chandra, selamat datang. Terima kasih ya. Kita juga dari luar kota juga sudah rindu ini mendengarkan motivasi dan sharing dari Pak Chandra. Mungkin Oke. dilempar dulu pertanyaan kepada para peserta Pak Chandra. Ya, boleh, silakan. Ada yang mau tanya nggak? Jadi mungkin banyak orang tadi sudah mendengarkan penjelasan atau presentasi dari beberapa murid saya, seperti seorang apoteker yang banting setir jadi bisnismen, Pak Handinata, ada Dokter Hartarto yang lagi di Mataram, yang sekarang juga bekerja di rumah sakit dan harus beliau juga menjadi garda terdepan sebagai tenaga medis. Jaga kesehatan ya Dokter Har ya, karena saya barusan kehilangan sahabat saya lagi, seorang perenang nasional, atlet Olimpiade tahun 1984, namanya Lukman Niode, barusan meninggal gara-gara COVID, karena beliau juga membantu pasien-pasien COVID dan beliau terpapar juga. Makanya saya sangat menganjurkan untuk saudara-saudara kita yang sedang terkena sedang saat ini sedang berjuang, para tenaga medis dan dokter, untuk harus menjaga kesehatannya. Nah, saya juga ingin berpesan kepada siapapun. Tadi banyak murid-murid saya juga seperti Pak Alvin ya, beliau mantan dosen yang katanya menolak tawaran ke Jerman. Berkali-kali saya yakinkan ketika mindsetnya saya rubah, akhirnya beliau memutuskan banting setir jadi pengusaha. Dan beruntung ya akhirnya ya bisa keliling dunia gitu ya kan, dan akhirnya sekarang bisa usaha mandiri, nggak perlu lagi harus intinya masalah. Jadi gini, apapun pekerjaan Anda sekarang, mau Anda saat ini belum bekerja, masih kuliah, masih sekolah, ataupun teman-teman yang hari ini tuh masih bekerja sebagai PNS mungkin, atau sebagai seorang teman-teman apapun yang bergerak di bidang apapun, lanjutkan aja pekerjaannya, nggak masalah. Anda boleh jadi reseller ini kan tidak harus seperti kayak Anda itu full time 8 jam dari pagi sampai malam, kan nggak harus. Ya namanya juga reseller belajar bisnis. Tapi seperti yang sudah saya sanjarkan bahwa namanya reseller itu tidak mungkin Anda kalau mengerjakan itu setengah-setengah. Tidak ada sesuatu kalau dikerjakan itu tidak sukses, itu tidak ada. Segala sesuatu itu dikerjakan harus dengan fokus. Kalau dengan fokus itu baru bisa sukses. Tadi pertanyaannya apa ya? Tolong bisa diulang. Tolong bisa diulang. Tadi pertanyaannya apa? Ya, yang mau tanya ya. Oke, sekarang yang subscriber SP30, saya juga mengucapkan thank you, terima kasih. Selama ini udah subscribe ya, dan beberapa hari ini, oke, pertanyaan bagus, Din01, apakah bisa sistem dropship? Kita lebih ke reseller sih, kita lebih ke reseller ya, jadi tetap harus pakai modal meskipun kecil, tapi tetap, jadi yang penting kalau misalkan kita pakai reseller, jadi Anda harus belanja dulu, kemudian baru Anda kirimkan ke konsumen. Tetapi soal konten-konten tentang edukasi produknya dan sebagainya, Anda nggak usah khawatir, di komunitasnya sudah disiapkan semuanya. Jadi tentang produk kita, apalagi sekarang kita bergerak di bidang kesehatan, dan ini lagi dibutuhkan oleh masyarakat saat ini. Khususnya masalah imunitas. Jadi nanti konten-kontennya tentang produk imunitas ini akan dibagikan banyak. Dan seperti kita ketahui bahwa zaman sekarang ini kunci untuk bertahan melawan COVID adalah imunitas. Dan itu sangat dibutuhkan oleh orang tua Anda, kakek Anda, nenek Anda, om Anda, tante Anda, paman Anda, bibi Anda, itu sangat membutuhkan produk kami. Dan itu pasti akan sangat membantu kesehatan daripada tubuh Anda. Ya, jadi kami menyarankan sistem reseller. Pak mau nanya bagaimana cara berwirausaha bagi pelajar di era milenial. Loh kan sudah dijelasin gitu loh Andri Suhandri. Ya jadi reseller aja, kamu ini lucu. Nanya pertanyaan yang udah dijelasin tadi gitu loh.
Ya kan ya, mending ya jadi reseller. Ya itu paling cocok untuk pelajar. Oke, next question. Ya. Gimana caranya mengatur waktu ketika kita juga punya usaha baju dan menjaga toko dan menjalankan bisnis kayak gini? Lah justru bisnis kayak gini paling tepat karena modalnya cuma HP. HP terus kemudian yang enak Anda tinggal sebarkan link, kemudian kontennya juga sudah ada. Ketika Anda nyebarkan itu semua, ya otomatis yang bekerja ini kan linknya, yang bekerja ini kan kontennya. Anda tinggal broadcast ke grup WA teman-teman Anda, atau grup WA-nya teman-teman orang tua Anda, ketika, nah terus orang tua ngomong aja, ini loh usahanya anakku, tolong disupport, tolong dibantu. Ketika bantu sebarin, ya nanti tatap temu, nah ketika lihat template-nya, produknya dan sebagainya kan mereka nanti akan tahu. Nah, kemudian kalau misalkan ada masalah apa sekarang kan yang penting sekarang masalah imunitas. Sekarang Anda mau kolesterol, kami ada produknya. Anda mau daya tahan tubuh, kami ada produknya. Anda punya masalah darah tinggi, kami punya produknya. Anda hari ini mau terkena paparan radiasi, kami juga punya produknya. Komplit sudah produknya. Ya. Gimana Pak jadi reseller di usia anak sekolah? Kamu sudah 17 tahun belum? Kalau Farel 17 tahun ya silakan bergabung sama yang kasih link kamu gitu loh, ya kan? Bisa, anak sekolah kita banyak kok, murid-murid saya banyak. Mau bertanya nih Pak Chandra, apa basic yang paling awal dan yang paling penting yang harus disiapkan agar sukses di bisnis ini? Yang paling utama itu adalah kamu sendiri sudah niat belum mau berbisnis lah. Kalau kamu masih suka main game terus ya percuma. Mending nggak usah, kamu subscribe channel game aja. Ya kan? Tapi kalau kamu memang basicnya pengen belajar, Pak, saya pengen jadi pengusaha. Pengusaha itu besar loh ya, adik-adik ya. Pengusaha itu besar. Pengusaha itu enggak mudah. Ya, Anda itu harus punya tempat, punya apa dan sebagainya. Tapi kalau minimal risiko itu jadi reseller dulu. Belajar jadi pengusaha itu paling bagus jadi reseller. Saya mau nanya ke Pak Chandra, untuk punya penghasilan besar kita membutuhkan modal yang besar juga nggak Pak? Kamu kayaknya harus nonton video saya dari mana bisnis besar dimulai. Zaman sekarang yang bisa membuat menghasilkan profit besar itu bukan modal besar, bukan. Tapi orang yang punya digital asset yang paling besar, ya, orang yang punya jaringan aset yang paling besar. Kenapa? Nah sekarang kita bisa menjadi berapa banyak murid saya. Kemarin kita barusan memberangkatkan 1.200 orang pulang ke Hainan. Kita dapat rekor muri baru-baru ini. Rekor muri kita itu apa? Yaitu perusahaan direct selling dengan memberangkatkan reseller paling banyak ke luar negeri. Kita dapat penghargaan rekor muri karena kita 20 tahun berturut-turut memberangkatkan reseller kita ke luar negeri sudah ke 5 benua dan lebih dari 40 negara. Itu kita punya prestasi, rekor muri kita. Tadi di presentasi nggak ada ya. Oke, nanti di presentasi berikutnya kita tampilkan rekor muri kita. Terus yang kedua, harusnya kemarin kita ke Bangkok itu 3.000 orang, reseller kita berangkatkan. Tapi sayang karena COVID yang berangkat cuma tinggal 800. Itu pun pulang semuanya sehat walafiat sampai hari ini. Artinya apa? Artinya memang sistem imun dari reseller kita cukup bagus. Ya, kalau zaman dulu memang benar harus modal besar. Tapi kalau modal besar nggak ngerti bisnisnya, nggak ngerti cara ngelola, ya nggak bisa. Pak Chandra, gimana cara pemasarannya? Hubungi mentor kalian, hubungi orang yang memberikan link. Nanti dibantu stepnya satu persatu. Ya, yang penting Anda punya handphone, sudah cukup bisa dikembangkan. Pak, apakah modalnya paling kecil 2 juta atau ada modal yang lebih kecil lagi buat saya anak SMA? Ada sih, tapi Anda nggak dapat keuntungan paling maksimal. Paling saya sarankan yang 2 juta. Kalau 2 juta Anda bisa menghasilkan profit maksimal. Saya bisa kasih yang lebih kecil, tapi sayang. Nah sekarang gini loh, adik kamu anak SMA, dagang bakso aja sekarang gerobaknya sudah paling minim 10 juta. Lah kamu niat dagang nggak? Ya kan? Lah dagang aja mau modal 10 juta nggak niat. Sekarang mau jadi sopir Gojek aja motornya berapa? Ya kan? Lah kamu kalau dagang aja nggak mau modal 2 juta, kamu tuh mau dagang apa? Mau jadi reseller apa? Ya nggak niat dagang menurut saya. Pak, saya nggak punya modal 2 juta, tapi pengen duit 1 juta. Ya itu sama aja kayak orang gini ngomong, Pak, saya hari ini kalau bunga kayak presentasi Pak Andi di awal tadi,
Saya pengen dapat 100 juta per bulan, tapi syaratnya harus punya deposito 25 miliar. Saya punya 25 miliarnya Pak, tapi saya pengen 100 jutanya. Bapak ya nggak mungkin dong. Dari mana itu ceritanya? Harusnya Anda punya dulu aset 25 miliar, baru Anda bisa dapat 100 jutanya. Sama, sekarang kamu mau dagang, 2 juta dapat barang, dapat kontennya, dapat cara edukasinya, dapat cara memasarkannya. Tapi kamu sendiri tidak tahu cara berdagangnya, nanti akan diedukasi. Baru step by step nanti Anda bisa menghasilkan keuntungan. Kalau dari reseller yang 2 juta kemudian berjalannya kurun waktu mau meningkat ke 8 juta, apakah tetap harus meningkat? Atau semacam keringanan? Tidak perlu. Jadi artinya kalau yang 2 juta, nanti step by step, ya kalau Anda sudah berkembang, produk sudah berjalan, dan sudah punya customer base, punya pelanggan, berarti silakan pelan-pelan di-upgrade. Ya, nanti pelan-pelan di-upgrade. Nanti akan dibimbing cara lebih lanjut bagaimana mengembangkan reseller Anda. Jadi apakah bagi lulusan SMA yang sekarang berakhir jadi pengangguran bisa bergabung komunitas Yes? Emang hari ini digabung komunitas Yes? Banyak kok murid saya komunitas Yes yang hari ini itu pengangguran, yang juga awalnya nggak tahu pekerjaan apa, apalagi di zaman COVID ini sekarang bingung. Justru harusnya Anda itu sangat bersyukur. Makanya harus terima kasih sama orang yang memberikan, karena dia pengen dan peduli kepada kamu, supaya kamu juga punya satu solusi untuk masa depan. Oke, next question. Ya, silakan. Waktu saya sisa 10 menit, karena nanti malam saya juga ada live lagi. Saya juga ada live webinar lagi. Ya, silakan. Apakah kita diberikan cara presentasi produk yang kita jual? Oh ya, jelas dong. Ya jelas, seperti vitamin. Kan saya tidak tahu apa kelebihan dari produk tersebut. Ya jelas, pasti. Karena yang namanya barang baru, itu pasti ada edukasinya, ada kontennya, ada template-nya, ada videonya, sudah lengkap semua. Anda tinggal, yang penting satu, kamu mau pakai nggak? Nah gitu loh. Kalau kamu pakai, yakin dari sendiri baru jual. Jangan cuma mau duitnya doang, tapi jualan. Ya nggak bakal laku, karena kalau jualan produknya, jualan barangnya, kalau kamu jualan apartemen, ya kamu sendiri harus tinggal di apartemen itu, baru apa yang kamu bisa meyakinkan orang lain untuk pakai produk yang kamu pasarkan. Oke, next. Ya, apalagi, silakan. Jadi intinya gini ya, adik-adik yang hari ini sedang live, ya oke. Pak, bagaimana cara membuat calon konsumen tertarik dengan produk kita? Pertanyaanmu ini waneh kok. Seperti yang tadi saya sudah bilang. Nomor satu, pakai dulu produknya. Terus manfaat apa yang sudah kamu rasakan dengan produknya? Kalau sudah kamu rasakan mana, baru kamu cerita ke konsumen. Kalau kamu hari ini cuma jualan, tapi kamu sendiri nggak pernah pakai, kamu sendiri nggak pernah coba, nggak tahu manfaatnya, cuma kepengen teriming-iming komisinya, kepengen keuntungannya, ya nggak bakal laku barang kamu. Kamu mau jualan burger ya sama, kamu mau jualan kebab ya sama. Ya kamu sendiri harus membuktikan kalau kamu itu sendiri pakai. Ini dapat, baru ceritakan apa yang kamu rasakan. Itulah cara terbaik. Jujur. Ya, jangan ngibul, oke? Izin bertanya Pak, reseller itu harus pandai public speaking ya? Tidak, itu jawabannya. Reseller itu banyak murid saya tidak bisa bicara, tidak punya skill public speaking. Ya, tapi punya skill ketik-ketik aja sudah cukup. Kan sekarang zaman handphone. Ketik-ketik, nanti yang bicara produk videonya, nanti yang bicara ada presenternya, nanti yang bicara produk itu, yang penting skill Anda itu nyebarkan link sebanyak mungkin. Sesimpel itu. Saya punya satu orang murid omset ratusan juta per bulan, nggak pernah public speaking sama sekali. Mungkin bisa nyapa itu yang di Manado itu, ibu rumah tangga itu, ibu Ana Mama itu nggak bisa bicara itu, cuman bisa ketik-ketik. Mungkin yang lagi nonton silakan komen. Itu pemasarkan produk kita Romil itu tadi, waduh, itu bisa sampai dapat 100 juta hanya dalam waktu beberapa bulan. Lebih dapat berapa tiket ke Korea. Jadi Pak, supaya tidak gugup untuk menjelaskan, loh iya nggak perlu, tapi ya nanti pelan-pelan belajar skill public speaking, karena itu adalah nilai tambah kalian.
Nah, kamu aja profilnya gambarnya kucing, Nurhalisa, Tamara. Lah gimana orang mau yakin kamu hari ini mau jual produk wajahnya kucing, kamu dodolan kucing atau ya apa? Pak, lingkungan daerah saya pedesaan kecil. Gimana cara memasarkan produk Bapak yang mahal? Duh, gini loh ya. Kamu itu jangan berpikir bahwa memasarkan produk ini cuma di daerah kamu. Kamu hari ini punya teman-teman nggak? Ya kan? Dan sekarang satu lagi, saya punya murid salah satu itu dari daerah Jember. Wahyu mana Wahyu? Coba nyapa itu Wahyu. Ya kan? Wahyu itu. Nah, coba kamu lihat itu Wahyu. Itu dari desa kecil di Jember, namanya Desa Semboro. Itu masyarakatnya menengah ke bawah. UMR-nya aja mungkin nggak sampai 2 juta rupiah. Ya. Kalau Anda ngomong produk saya itu mahal, saya nggak setuju produk saya mahal. Produk saya itu harganya tinggi, bukan mahal. Tinggi sama mahal itu beda. Apa bedanya produk mahal sama tinggi? Produk mahal itu gini, kamu tuh jualan apa ya, cilok itu harganya mungkin 5.000, kamu jual 50.000, nah itu mahal namanya. Karena harga sepantasnya 5.000. Nah kalau produk saya itu produk harga tinggi. Harga tinggi itu maksudnya apa? Karena produk saya kualitasnya 50.000, makanya saya jual 50.000. Jadi kata-katamu kurang tepat. Sama seperti hari ini kamu memasarkan sepeda motor. Ya, sepeda motor kita harganya contoh 15 juta. Honda Supra contohnya, ya kan? 15 juta. Tapi saya jual itu 23 juta, yaitu kemahalan. Nah, sedangkan yang kami pasarkan ini sepeda motor harga sepeda motor pria, contohnya harganya sekitar 25 jutaan. Ya, kita jual seperti itu. Ya, jadi singkat cerita, sesuaikan aja dengan produk-produk Anda. Kita banyak kok produk-produk yang terjangkau di desa-desa seperti Nates, Super Green Food. Super Green Food satu biji cuma Rp1.000. Gitu kok ngomong mahal dari mana? Kamu nggak pernah minum vitamin ya? Lah kamu minum STMJ sekali aja sudah 5.000, 7.000. Lah Super Green Food kita loh, minum 5 biji 5.000, khasiatnya lebih bagus dari STMJ. Buktikan aja sendiri. Jadi saya nggak setuju, oke? Ya, juga bisa usaha facial di kampung-kampung juga bisa. Facial kita loh harganya standar. Kita punya skincare harganya juga sangat terjangkau untuk golongan masyarakat menengah atau pedesaan. Itu sangat terjangkau. Jadi nggak setuju saya kalau diomong mahal. Saya ingin produk yang nggak perang harga, apalagi perang harga di marketplace saya yang sangat melelahkan. Yang jadi pertanyaannya apakah produk ini masih dalam keadaan perang harga atau harganya sama? Pertanyaan bagus. Reseller kita harganya sama, standarnya sama. Lah kamu sih masuk bisnis yang apa red ocean istilahnya, red ocean. Jadi red ocean itu satu jual kopi, semua jual kopi, ya kan? Satu jual lumpia, semua jual lumpia. Satu jual risoles, semuanya jual risoles. Ya jelas saja kamu nggak ada uniknya sama sekali. Produk kamu nggak ada diferensiasinya sama sekali. Produk kamu nggak punya value daripada nilai yang lain. Sesekali mikir dong, jual yang orang lain nggak bisa jual. Kalaupun usahamu rame dan orang lain itu juga akhirnya bisa memasarkan suatu produk yang tidak orang lain bisa pasarkan dan tidak bisa ditiru, zaman sekarang kayaknya sangat sulit. Tetapi kalau produk Anda punya kelebihan, makanya nonton video saya, cara keluar dari perang harga khususnya untuk reseller, itu ada video judulnya. Tonton video itu, ada 6 poin. Di situ saya bahas dengan sangat-sangat detail dan sangat jelas. Reseller kami semua harganya sama. Pak Chandra, saya mau tanya, ake-ake ya, takoke ya, ini cukup ya, terakhir ya, 3 menit lagi ya. Pak Chandra, saya mau tanya, di tengah kemerosotan ekonomi saat ini akibat COVID, cara meyakinkan orang agar tetap mau mengkonsumsi suplemen karena mereka lebih mementingkan makanan pokok. Ya segini aja lah Ramayati, kamu nggak bisa paksa semua orang untuk konsumsi suplemen. Kalau memang dia itu lebih butuh penghasilan, lebih butuh makanan pokok, ya sudah. Makanya saya menganjurkan, mungkin itu segmennya terlalu low. Kalau diajak tukar pikiran untuk mulai hari ini usaha online, tetap nggak mau, ya sudah berarti lingkunganmu itu yang salah. Saya sudah sering bilang, kalau mau ngobati mindsetnya orang itu seperti ikan. Ikan itu kalau sakit yang diobati bukan ikannya, tapi yang diobati itu airnya dan akuariumnya harus dikuras. Berarti supaya ikan itu sehat. Nah kamu itu sendiri sudah di lingkungan yang sakit semua. Ikan satu sembuh, satu sakit lagi. Satu sembuh, satu sakit lagi. Lama-lama kamu yang sakit. Ya kan, nah itu keliru.
Makanya lingkungan kamu terlalu sakit, toksik. Nah, kalau lingkunganmu terlalu toksik, menurut saya itu susah ya. Jadi lebih baik kamu sebarkan link, posting, konsultasi sama mentornya dulu lah. Nanti pasti ketemu jalan keluar. Oke? Saya kira terima kasih untuk webinar perdana ini. Terima kasih sudah bergabung. Banyak ratusan orang yang sudah bergabung. Dan semoga berapa ya Pak Richard ya yang bergabung hari ini ya Pak Richard ya untuk nonton webinar kita ya. Iya, bisa. Moderator berapa orang? Total yang bergabung dengan webinar kita hari ini. Untuk peluang reseller. Ini saya pertama kali loh ya. 400. Saya hari ini. Oke, 400 orang yang tampil di webinar kita hari ini. Terima kasih sudah hadir. Ini cuma salah satu presentasi dari anak usaha kita, yaitu KK Indonesia yang bisa memberikan opportunity kepada setiap orang. Dan thank you seluruh Indonesia atau seluruh dunia juga sudah gabung. Ada dari Taiwan, Hong Kong, dari manapun, Malaysia juga sudah gabung. Ya terima kasih banyak. Memang kita batasi, kita tidak mau publik, kita cukup 400 saja by invite, karena percuma banyak-banyak kalau nggak niat percuma. Takok tok, gak ono gunane, gak ono actionnya percuma. Saya nggak suka orang seperti itu. Saya lebih baik saya dengar 1,5 jam, tapi Anda betul-betul orang yang serius dan mau maju. Saya sangat menghargai orang-orang seperti itu. Dan thank you hari ini sudah mengikuti. Siapa yang ini ikut dari awal sampai selesai? Ayo tulis di kolom komen. Ikut dari awal sampai selesai. Saya sangat apresiasi. Kamu ikut dari awal sampai selesai. Anda ikuti. Saya hari ini acungi jempol. Saya nggak butuh orang banyak jadi reseller. Karena reseller saya udah banyak. Ya kan? Saya nggak butuh lagi banyak-banyak. Yang penting satu. Kamu mau serius, kamu mau maju, kamu siap dibimbing, kamu betul-betul mau mengubah mindset. Itu yang saya mau. Itu baru bisa mengubah mindset kamu untuk menuju masa depan. Saya nggak butuh orang banyak-banyak. Buat apa ikut presentasi webinar kita sampai ribuan, sampai 100 ribuan orang, sampai jutaan, tapi isinya cuma ngaco-ngaco semua. Saya nggak suka. Saya lebih baik hari ini, thank you yang sudah komen, saya lebih baik duduk, diam, presentasi, kita mendengarkan-dengar, tapi Anda pulang bisa dapat peluang. Kalau peluang ini cocok, silakan ambil, hubungi orang yang memberikan link sama kamu, tapi kalau nggak cocok, ya sudah tinggalin aja, anggap aja bahasa saya tidak Anda mengerti. Sekali lagi, bukan salah saya ngomong, tapi kamu yang salah nangkep. Oke? Thank you. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Chandra. Salam hebat luar biasa.